Itu statement yang nggak perlu diperdebatkan sih sebenarnya. Tapi bukankah statement itu juga untuk menjaga perasaan orang yang secara fisik mungkin? Enggak juga, misalnya gini nih. Sudah bersama kita Dr. Tompi, bukan hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga plastic surgeon. Dan sekarang merambah ke fotografer. Nah, karena dokter adalah dokter kecantikan, aku mau tanya arti definisi cantik luar dan cantik dalam. Apa bedanya? Kalau kecantikan, cantik luar itu sebenarnya sesuatu yang berubah terus, gitu. Karena itu berhubungan dengan value ya, gitu. Zaman dulu dianggap cantik kalau chubby kayak Mona Lisa. Zaman sekarang kalau dianggap cantik tuh kalau tirus, kurus, tulang pipinya kelihatan, gitu. Tapi yang akhir-akhir ini berubah lagi. Dianggap cantik tuh kalau bibirnya doer, bibir bervolume gitu. Nah itu dianggap cantik. Jadi emang ini cantik luar itu sangat berhubungan dengan tren budaya pada saat itu. Berarti tidak ada standar pastinya cantik luar itu Iya, seperti apa? nggak ada yang plek-plekan gitu, ya. Walaupun secara rasa kita bisa ngerasain lah ini orang cantik atau enggak gitu. Nah tapi budaya, tempat itu menentukan, gitu. Sehingga perbedaan value-nya masih ada pergeseran kanan kiri lah. Tapi kalau cantik dalam itu buat saya adalah orang yang menyenangkan aja. Ketemu orang belum ngapa-ngapain aja kita udah ngerasa kayak ini orang kayak enak ya. Itu cantik dalam. Bukan hanya sekadar enak, cantik dalam bukannya orang selalu mengkonotasikan dengan karakter. Ya menurut saya udah satu paket sih itu ya. Jadi, you percaya gak kalau orang bilang semua perempuan itu cantik? Statement itu benar apa enggak? Kalau menurut aku sih pembohongan publik, karena mata itu kan tidak bisa bohong. Kalau secara fisik Gini, tidak cantik, tidak gini. cantik. Nah, saya rasa problemnya adalah karena kita mengkultuskan suatu standar. Once kita pegang sebuah standar, cantik itu yang begini, terutama konsep cantik luar ya, sehingga yang tidak begitu jadi tidak cantik. Yang nanggap nggak maksudnya? Tahu, tapi ya. Jadi menurut saya bukan masalah pembohongan publik atau benar atau salah, bukan sih. Itu statement yang nggak perlu diperdebatkan sih sebenarnya. Tapi bukankah statement itu juga untuk menjaga perasaan orang yang secara fisik mungkin? Enggak juga, misalnya gini nih. Anda tahu anjing ini nggak? Anjing bulldog nggak? Bulldog itu secara kalau kita analogikan fisik manusia nggak ada cakep-cakepnya tuh. Tapi untuk kelas anjing dia lucu nggak? Kalau yang demen anjing mungkin. Iya kan, menggemaskan kan dengan hidung peseknya, ya kan dengan pipi yang pipi turunnya itu. Padahal kalau kita ngomong secara estetik itu jauh banget dari makna estetik yang dianut loh. Jadi bottom line-nya cantik itu relatif. Iya. Ya. Iya. Jadi you taste-nya yang montok, molek, ada orang Iya. taste-nya yang kurus. Jadi makanya dibilang artinya semua perempuan itu cantik karena punya pasarnya masing-masing. Iya, tapi nggak bisa sesaklek itu sih. Kalau aku sih gini, kalau saya sih gini, itu harus dilihat dari value yang dianut. Saya bisa gini nih. Menurut saya dia cantik. Menurut gue enggak gitu Iya, ya. bisa begitu. Persis seperti Anda beli baju deh. Dia pakai bagus tapi Kenapa Anda pakai baju ini? Karena menurut Anda ini bagus Iya. kan? Anda beli ini karena menurut Anda ini keren. Tapi ada orang lain mungkin bilang, "Lu ngapain sih beli itu tuh kan nggak bagus." Ya kayak gitu sama lah. Jadi kalau misalnya terminologi umum semua baju cantik. Masuk akal dong. tergantung siapa yang pakai lagi. Iya. Oke. Jadi pemirsa Dr. Tompi ini memang dokter saya. Tapi klarifikasi Tapi dulu, atau belum gue operasi. Iya, Belum ada yang dioperasi. Muka saya masih asli, cuman yang membuat saya kelihatan awet muda ya beliau gitu. Nah, kan termasuk saya ditolak ya. Waktu gue datang, "Tam, gue mau tarik dong kencengan." Terus lu bilang, "Apa yang mau ditarik?" Nah, itu which is jarang tuh ya. Karena saya bilang dia nggak komersil. Dokter lain sih terima aja job ya, mau ditarik nyenengin pasien. Nggak semua lah ya, misalnya tapi gini nih, setiap dokter pasti punya alasan untuk menerima atau menolak sih. Kalau saya menganut yang if I am not sure I can do better, Ini nggak usah. mendingan nggak usah. Terus bagaimana dengan orang-orang yang addicted nggak habis-habisnya mau operasi? Saya nggak nolak sih, Nolak kan? sering banget.
Jadi biasa pasien udah semua dari kerja menurut saya udah oke nih. Dok, tapi pengen kayak gini nih, pengen ngerubah gitu. Atau misalnya udah pernah operasi hidung, pengen ganti model gitu. Padahal hidung sekarang nggak ada masalah. Saya sih, sorry saya nggak bisa kerjain. Saya nggak mau. Punya prinsip lah ya. Ya. Karena takutnya kita... You make it worse. Iya. Oke. Malah jadi masalah tuh nyeselnya setengah mati sih. Iya. Karena bukan kayak ganti baju ya. Iya. Lucu ya orang operasi kayak tren ya. Oke. Cantik itu ada inner dan outer beauty. Apapun yang ingin Anda tuju dan capai, kalau bisa memiliki keduanya akan lebih baik. Menjadi cantik atau menjadi tampan, semua perlu perawatan. Rawatlah tubuh jiwa roh Anda dengan baik. Semoga Anda menjadi orang-orang yang cantik dan tampan. Jadi lama-lama tuh kayak sekali ketemu langsung bisa ngerasain nih orang begini, ini orang begini, ini orang begini gitu. Selalu gampang scanning orang karena jam terbang, karena sering ketemu Iya, orang. bisa jadi begitu. Dan saya orangnya pemerhati memang.